Selamat datang di channel Roman Kehidupan, channel yang menceritakan novel dengan judul Kaya Dalam Semalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mendengarkan. Bab 312. Muka Tebal. Siang hari, Yanni keluar dari kediaman keluarga. Dia langsung menyapa Qinlang, tapi Qinlang bahkan tidak ingin melihatnya. Dia hanya merasa Yanni menyebalkan. Yanni tersenyum dan berekspresi seperti merasa bersalah. Setelah dia menjauh, dia diam-diam menoleh ke arah Qinlang dan bergumam, "Bocah sialan, apakah kamu mengira aku ingin bersikap baik padamu? Kalau bukan Tuan Muda Song menyuruhku untuk mendekatimu, dengan tampang kamu sekarang, kalau semua pria di dunia sudah mati pun, aku tidak akan menyukaimu. Sekarang kamu masih bisa sombong. Konyol sekali. Kedepannya pasti akan ada waktunya kamu menangis." Yanni masuk ke kantin. Setelah selesai makan, dia pergi mengambil makanan lagi. Kebetulan, Xiao Sui dan Xiao Yue juga sedang mengambil makanan untuk Qinlang. Sejak angin bunga salju rembulan datang ke Universitas Yanjing, mereka sering mengambilkan makanan untuk Qinlang. Xiao Feng dan Xiao Hua sedang menemani Zhong Yu belajar di perpustakaan, jadi hari ini mereka berdua yang datang mengambil makanan. Ketika mereka berdua sedang antri, Yanni dengan cepat berjalan kemari dan berdiri di depan mereka. Dia langsung berteriak ke arah bibi kantin, "Ambilin satu paket nasi untukku." Xiao Feng dan Xiao Hua sangat marah. Mereka sudah beberapa hari di Universitas Yanjing. Semua mahasiswa di sini sangat teratur. Kenapa hari ini ada seorang wanita yang tidak berperaturan seperti ini, dan langsung masuk ke dalam antrian mereka? "Teman, sekarang gantian kami yang mengambil makanan. Kamu seharusnya antri dari belakang, kamu lihat di belakang kami masih banyak teman-teman lain yang antri," kata Xiao Sui dengan sopan kepada Yanni. Yanni ketika berada di Dream Music Co. Ltd, juga termasuk artis kecil yang hebat. Dia juga pernah memacari beberapa generasi kedua yang kaya, sehingga membuat sikapnya sangat arogan, dan ketika melihat Xiao Sui dan Xiao Yue yang lebih cantik darinya, hatinya lebih tidak senang lagi. "Aku sudah lapar, biarkan aku ambil dulu, lagian selanjutnya juga kalian," kata Yanni dengan dingin, tapi baru selesai bicara, sudah ada yang mengungkap kebohongannya. "Bukan, aku tadi barusan lihat dia selesai makan kok," kata seorang wanita yang memakai kacamata. "Sekarang apa lagi yang ingin kamu katakan? Walaupun kamu lapar, memang yang lain tidak lapar. Kalau semuanya terobos antrian seperti kamu, bukannya kantin akan menjadi sangat kacau," kata Xiao Sui sambil menatap Yanni. "Betul, kami juga sudah lapar. Antri ke belakang, Universitas Yanjing bagaimanapun adalah universitas paling tinggi di Tiongkok. Orang seperti kamu sedang mempermalukan harga diri Universitas Yanjing sekarang." Semua orang juga mulai menyalahkan Yanni, bahkan bibi kantinnya juga tidak bisa menahan diri. Dia berkata kepada Yanni, "Nona, cepat antri ke belakang. Kalau kamu terobos antrian, aku tidak akan memberikan makanannya." Yanni juga tidak takut dengan semua ocehan ini. Apa hebatnya sekelompok mahasiswa? Jika bukan karena menyetujui arahan Tuan Muda Song, dia tidak akan datang ke universitas ini. "Emang kenapa kalau aku terobos antrian? Kalau punya opini sini satu-satu. Kalian kira aku takut dengan jumlah kalian? Sial. Aku kasih tahu, di depan aku kalian hanyalah adik kecil," kata Yanni dengan arogan, lalu dengan ekspresi tidak takut mati melihat ke arah bibi kantin dan berkata, "Baik, kamu menolak memberikan makan kepadaku kan? Baiklah, siapapun tidak perlu makan. Hari ini aku akan menghalangi jendela ini, kalian pergi ambil makan di tempat lain saja." "Kamu." Tatapan Xiao Sui menjadi dingin. Wanita ini beneran ingin mencari masalah. Dia ingin sekali memberikan pelajaran kepada Yanni. Tapi tangannya ditahan oleh Xiao Yue. Xiao Yue menggelengkan kepala ke arah Xiao Sui. Mereka tidak boleh mencari masalah di kampus ini, tidak boleh menyebabkan masalah kepada Qinlang. Demi Tuan Muda Qin, Xiao Sui harus menahan diri. Paling semua tidak usah makan. Lagian aku sudah kenyang, aku lihat siapa yang bisa lebih tahan," kata Yanni dengan sombong, ekspresinya sangat menyebalkan. "Baik-baik, aku akan memberikan makanannya. Aku sudah bekerja hampir 10 tahun di Universitas Yanjing, tidak pernah melihat mahasiswa yang tidak berkualitas sepertimu.
kata bibi kantin. Tapi walaupun marah, dia tidak boleh membiarkan Yanni mengacau lagi. Yang rugi adalah mahasiswa lain, jadi terpaksa dia mengalah. Bibi kantin dengan cepat memberikan makanannya kepada Yanni. Terima kasih, kata Yanni sambil mengambil makanannya. Setelah melotot ke arah Xiao Sui dan Xiao Yue dengan bangga, dia berjalan pergi dari kantin. Orang macam apa itu? Beneran sangat menyebalkan, kata Xiao Sui yang marah melihat kepergian Yanni. Mau bertengkar denganku, kalian masih muda, kata Yanni sambil berjalan keluar kantin. Kejadian tadi membuat hatinya lebih senang, dia sangat menyukai perasaan merundung orang seperti ini. Ketika hampir sampai kediaman keluarga, Yanni kembali menunjukkan sikap mahasiswa yang polos lagi. Qinlang, ini adalah makanan yang aku belikan untukmu. Kamu pasti capek terus berjaga di sini, jadi aku ambilkan makanan untukmu. Cepat makan, kata Yanni sambil berjalan ke depan Qinlang dan memberikan makanannya. Tidak perlu, Qinlang mendorong makanannya dan berjalan ke arah asramanya. Yanni terus mengikuti di belakang Qinlang. Tuan Muda Qin. Saat ini, dari belakang terdengar suara, Xiao Sui dan Xiao Yue membawa makanan untuk Qinlang dan bergegas kemari. Mampus, ternyata mereka, apakah mereka juga mengenali Qinlang? Melihat orang yang berjalan kemari adalah dua orang wanita yang tadi bertengkar dengannya di kantin, Yanni berteriak dalam hati. Kamu, Xiao Sui dan Xiao Yue berjalan ke samping Qinlang. Ketika melihat Yanni, mereka langsung merasa kesal. Apa yang kamu lakukan di sini? Cepat pergi, kata Xiao Sui sambil melotot ke Yanni. Dia langsung mengadu ke Qinlang. Tuan Muda Qin, wanita ini menerobos antrian ketika berada di kantin tadi, terus dia juga menghalangi biar yang lain tidak bisa makan. Beneran wanita jalang? Bukan. Yanni langsung menyangkalnya. Kalau tahu dua bocah ini kenal Qinlang, dia juga tidak akan menerobos antrian mereka. Yanni terus berpikir dalam benaknya, kalau tidak bisa mempererat hubungannya dengan Qinlang dan membuat dia merasa semakin kesal, maka rencananya akan gagal. Jadi begini, aku tahu Qinlang sangat capek harus berjaga di sini, jadi aku ingin dia makan lebih cepat. Karena terburu-buru, aku memang keterlaluan tadi, tapi aku berniat baik. Dua teman ini, kalau aku tidak sengaja melukai kalian tadi, aku minta maaf kepada kalian, maaf. Siapa yang akan percaya? Tidak, usah pura-pura di sini, menyebalkan, kata Xiao Sui tanpa sungkan. Dia kemudian melihat ke arah Qinlang dan berkata, Tuan Muda Qin, ini makanan yang kami belikan. Cepat masuk ke asrama dan makan. Xiao Sui dan Xiao Yue menemani Qinlang berjalan ke asramanya. Qinlang, aku juga membelikan makanan untukmu. Kamu juga ambil, ini adalah niat baikku. Yanni mengikutinya dan berusaha memberikan makanannya. Awas, Xiao Sui langsung mendorongnya, makanan di tangan Yanni langsung terjatuh ke tanah. Xiao Sui melototnya dan berkata, siapa yang ingin makan makananmu? Bawa pergi. Angin bunga salju rembulan selalu membunuh orang, jadi mereka tidak akan bersikap baik. Xiao Sui sama sekali tidak merasa bersalah, tapi ketika melihat makanan yang dibawa Yanni terjatuh ke lantai, Qinlang juga merasa tidak tega, karena Yanni terus bilang kalau dia sengaja membawakan makanan untuknya. Tuan Muda Qin, ayo kita pergi, tidak perlu peduli wanita jalang ini, kata Xiao Sui, sembari menemani Xiao Yue dan Qinlang masuk ke dalam asramanya. Bab 313. Berpura-pura baik. Tuan Muda Qin, wanita ini sangat jahat. Kenapa Anda bisa kenal dengannya? Di asrama Qinlang, Xiao Sui bertanya dengan penasaran sambil melihat Qinlang yang sedang duduk di depan jendela dan makan. Oh, Qinlang sedikit tersendak, dia tersenyum dan berkata, dia hanyalah teman biasaku dulu. Ternyata begitu, Tuan Muda Qin, kamu harus hati-hati dengan wanita itu. Aku merasa dia sangat licik, kata Xiao Sui mengingatkannya. Qinlang hanya mengiyakan dan melihat keluar jendela. Dia melihat Yanni memegang sebuah sapu dan sedang menyapu makanan yang terjatuh di tanah tadi. Penampilan tanggung jawab Yanni membuat kesan dia membaik di depan Qinlang. Malam jam 10, tiba-tiba turun hujan lebat. Qinlang yang sedang berjaga langsung menelepon Zhong Yu. Setelah mengetahui dia sedang berada di perpustakaan dengan Xiao Feng dan Xiao Hua, dan juga tidak membawa payung, Qin langsung mengambil 3 payung dan
Bergegas ke arah perpustakaan, Yanni terus melihat pergerakan Qinlang dari arah jendela asramanya. Melihat Qinlang membawa payung pergi, hatinya merasa sedikit bingung, lalu dengan cepat tertutup oleh senyum dingin di sudut bibirnya. Dengan nada yang licik dia berkata, "Qinlang, aku begitu baik padamu. Kamu pasti akan terharu denganku." Yanni membawa termos, di dalamnya ada sup yang dia masak. Dengan cepat dia bergegas keluar. Qinlang sampai di depan perpustakaan, karena dia adalah satpam, jadi tidak bisa masuk. Dia langsung menelpon Zhong Yu dan menyuruh mereka turun dan akan mengantar mereka pulang. "Qinlang, ternyata kamu di sini, aku tidak menemukanmu di gerbang kediaman keluarga tadi," kata Yanni sambil tersenyum. Dia memegang payung dan berjalan ke arah Qinlang. Melihat Yanni datang, Qinlang mengerutkan keningnya. Zhong Yu sudah mau turun. Tidak baik jika mereka berdua bertemu. "Kenapa kamu mencariku? Aku tidak ingin bertemu denganmu, silahkan pergi," kata Qinlang dengan kesal. "Aku tahu kamu sangat membenciku, tapi aku akan berusaha untuk memperbaiki kesalahan yang pernah aku lakukan," kata Yanni. Dia memberikan termos di tangannya kepada Qinlang, lalu berkata dengan lembut, "Hari ini hujan, lebih gampang flu. Ini adalah sup teh jahe kurma merah yang aku masak. Cepat diminum, bisa menahan flu, tidak perlu, silahkan pergi," kata Qinlang sambil mendorong termosnya. Qinlang. Saat ini, Zhong Yu dan yang lainnya berjalan keluar perpustakaan. Mendengar suara Zhong Yu, Qinlang dan Yanni langsung kaget. Melihat Yanni yang berada di samping Qinlang, Zhong Yu langsung bengong dan berdiri di tempat. Sejak ingatannya kembali, Qinlang sudah memberitahu semuanya. Dirinya bisa dibawa oleh Li Rui dari bandara, semua karena Yanni. Dan kali itu juga hampir merenggut nyawanya. "Zhong Yu, kamu kenapa?" tanya Qinlang dengan perhatian. Dia langsung berjalan ke depan Zhong Yu dan merangkul bahunya. "Zhong Yu." Yanni tidak pernah menyangka Zhong Yu berada di Universitas Yanjing. Dia selalu mengira Zhong Yu sudah menghilang. Sekarang juga tidak sulit memahami kenapa Qinlang mau menjadi satpam kecil di Universitas Yanjing ini. Zhong Yu pasti sangat membenci dirinya. Dengan begitu akan membuat Qinlang juga membenci dirinya. Tugas yang diberikan oleh Tuan Muda Song juga tidak akan berhasil. "Zhong Yu, ternyata kamu." Yanni berjalan ke depan Zhong Yu. Dia berkata, "Zhong Yu, maaf. Dulu aku yang salah. Aku tidak seharusnya mendengar ucapan Li Rui dan melakukan hal jahat seperti itu. Aku pantas mati. Kamu boleh memukulku, selama hatimu merasa lebih tenang, bagaimanapun kamu ingin memukulku juga tidak apa-apa. Silahkan pergi dari sini, aku tidak ingin melihatmu," kata Zhong Yu. Dia sudah memaafkan Yanni sekali, tapi dia mengkhianatinya lagi. Zhong Yu sudah kecewa dengannya. "Zhong Yu, mohon berikan aku kesempatan sekali lagi. Aku sudah tahu salah," kata Yanni sambil menarik tangan Zhong Yu. "Zhong Yu sudah menyuruhmu pergi, kenapa kamu masih berada di sini?" Xiao Feng sangat pintar. Dia bisa melihat bahwa Yanni menyebabkan luka yang besar kepada Zhong Yu. Dia langsung mendorongnya. Yanni terjatuh ke tanah dan payungnya juga terjatuh. Tanahnya penuh dengan air. Baju Yanni juga ikut basah. Air hujan yang dingin mengenai wajahnya. "Zhong Yu, tolong maafkan aku. Sekarang aku beneran tahu salah. Ketika berada di audisi, aku tidak seharusnya memberikan julukan wanita jalang ke kamu. Aku tidak seharusnya memalsukan telepon Qinlang dan membuat kamu dibawa pergi oleh Li Rui. Aku sudah merenungkan segalanya. Selama masa ini, hatiku juga sangat tidak nyaman. Sebagai sesama anggota grup wanita peraih mimpi, mohon berikan aku kesempatan untuk berubah." Yanni merangkak dari lantai yang penuh dengan air ke depan Zhong Yu. Dia terus bersujud kepada Zhong Yu. Setiap kali dia menghentakkan kepalanya selalu terdengar begitu nyata, keningnya juga memerah. Melihat Yanni sekarang, Zhong Yu teringat masa di mana dirinya dan Yanni pernah berlatih bersama di Dream Music Co., Ltd. Walaupun Yanni sering merundungnya waktu itu, tapi bagaimanapun mereka adalah teman satu tim yang pernah berlatih bersama. Banyak kenangan yang layak dikenang bersama. Ketika audisi selesai, Yanni juga menjaganya dengan baik di rumah sakit. Zhong Yu akhirnya melemah. Teman baiknya sudah begini, kenapa dia tidak memberikan Yanni satu kali kesempatan lagi? Berdiri.
Di lantainya dingin, bajumu juga sudah basah semua, cepat berdiri. Zong Yu jongkok dan ingin mengangkat Yan Ni. Zong Yu, kamu sudah memaafkanku, kata Yan Ni dengan ekspresi tidak percaya. Iya, Zong Yu mengangguk, tatapannya terlihat begitu tulus. Dia melanjutkan, cepat berdiri. Baik, terima kasih, teman baikku, kata Yan Ni tersenyum sambil diangkat oleh Zong Yu. Dia lalu melihat ke arah Qin Lang. Dia bertanya dengan perasaan panik, Qin Lang, apakah kamu boleh memaafkanku? Qin Lang melihat ke Yan Ni dan tidak tahu harus bagaimana. Dia melakukan hal sejahat itu kepada Zong Yu, bagaimana Qin Lang bisa memaafkannya? Qin Lang, kamu jangan begitu pelit, semua masalah sudah berlalu, kita harus menatap ke depan, kata Zong Yu sambil berjalan ke depan Qin Lang dan merangkul lengannya. Dia melanjutkan, dengarkan aku kali ini, maafkan dia. Anggap aku memohon kepadamu. Qin Lang menatap Zong Yu dengan tidak berdaya. Hati wanita ini terlalu lemah kalau dia sudah berkata begitu, mana mungkin Qin Lang tidak setuju. Iya, Qin Lang mengangguk, Yan Ni, kamu sudah mendengarnya. Kan, mulai sekarang, kita adalah teman. Kamu tidak perlu merasa bersalah lagi, kata Zong Yu sambil berjalan ke samping Yan Ni. Terima kasih kalian telah memaafkan aku, kata Yan Ni sambil tersenyum. Dia memberikan termosnya kepada Zong Yu, ini adalah sup teh jahe kurma merah yang aku bikin, kalian cepat minum, biar tidak masuk angin. Lia, sekarang yang paling penting adalah ganti bajumu dulu, kalau tidak kamu bisa flu, kata Zong Yu sambil menarik tangan Yan Ni. Qin Lang menemani Zong Yu mereka kembali ke kediaman keluarga. Qin Lang menghela nafas melihat mereka masuk ke dalam hatinya berpikir, sepertinya Yan Ni sudah bertobat, kalau dia bisa menjadi teman baik Zong Yu, itu juga hal baik. Hanya saja kejadian di rumah dia malam itu, sebaiknya aku beritahu, jangan sampai Zong Yu tahu. Zong Yu menemani Yan Ni kembali ke asramanya, setelah membantu Yan Ni ganti baju, mereka ngobrol sebentar, barulah Zong Yu pergi. Bisa menambah satu teman baik dan mengurangi satu musuh, Zong Yu tentu merasa sangat senang. Melihat pintu ruangannya pelan-pelan tertutup, senyuman Yan Ni menjadi semakin jahat. Dia mulai mengoceh, demi mencari perhatian kalian berdua, hari ini aku harus berlutut di tengah hujan, hampir saja flu. Kalau bukan demi menikah dengan Tuan Muda Song, mana mungkin aku meminta maaf kepada kalian. Tunggu hubungan kita semakin dekat, Tuan Muda Song akan mulai membalaskan dendamnya. Sampai saat itu, kita lihat bagaimana kalian akan menangis. Bab 314. Memperdekat hubungan. Yan Ni menelepon Song Yi. Tuan Muda Song, sekarang aku sudah berhasil memperdekat hubungan dengan Qin Lang. Tunggu beberapa hari lagi, mungkin dia tidak akan waspada lagi padaku, kata Yan Ni. Lia, bagus sekali, kata Song Yi mengangguk. Efisiensi Yan Ni sangat cepat, dia tidak membuat kesalahan dalam langkah ini. Tuan Muda Song, bukannya kamu bingung kenapa Qin Lang bisa menjadi satpam di Universitas Yanjing? Aku sudah tahu, sebenarnya karena pacarnya berada di sini, kata Yan Ni. Oh. Song Yi sedikit terkejut, tapi dia juga tidak memasukkannya ke dalam hati. Dia hanya mengatakan, kamu harus cepat mendekati Qin Lang, kalau waktunya sudah tepat, aku akan bergerak. Setelah itu aku bisa menikahimu. Kamu akan menjadi nyonya muda keluarga Song, Lia, Tuan Muda Song. Demi masa depan kita berdua, aku pasti akan berusaha, kata Yan Ni dengan pelan. Keesokan harinya, Yan Ni bangun pagi-pagi. Ketika turun ke bawah, dia melihat Qin Lang pulang dari arah kantin. Pagi Qin Lang, kata Yan Ni sambil tersenyum. Kamu ke sini sebentar. Qin Lang dan Yan Ni berjalan ke bawah pohon. Setelah mengatur emosinya, Qin Lang baru berkata, kejadian yang terjadi di antara kita di Jinling, aku tidak berharap Zong Yu tahu, kamu juga pasti tahu, di dalam hatiku hanya ada Zong Yu seorang, jadi Yan Ni tahu, Qin Lang takut Zong Yu tahu kejadian satu malam di antara mereka, sebenarnya kejadian itu juga dia sendiri yang mengaturnya, demi menjadi istri Qin Lang dan mendapatkan uang dan kekuasaan. Sekarang, Qin Lang sudah menjadi seorang satpam kecil, jadi walaupun Qin Lang ingin mengejar Yan Ni juga tidak akan meladeninya. Kalau kamu merasa tidak puas, aku bisa memberikan uang ganti rugi, kata Qin Lang.
Dia berpikir bahwa dirinya bisa meminta beberapa puluh juta yuan kepada keluarga Zong dan memberikannya kepada Yan Ni, anggap sebagai ganti rugi, tidak perlu. Aku sudah melupakan hal itu dari awal. Aku tahu kamu dan Zong Yu adalah pasangan. Aku berbahagia untuk kalian, kamu juga tidak gampang menjadi seorang satpam, jadi lebih baik pakai uang. Hasil kerja kerasmu untuk dirimu sendiri saja, kata Yan Ni. Menurut dia, ganti rugi yang dimaksud Qin Lang hanyalah beberapa puluh ribu yuan saja. Yan Ni tidak menganggap uang itu, kalau dia menikah dengan Song Yi, apakah dirinya masih kekurangan uang? Dan dia juga punya suami yang tinggi dan tampan. Yan Ni berpisah dengan Qin Lang dan pergi ke kelas, dia tahu untuk mempercepat pendekatan ke Qin Lang, Zong Yu adalah kunci penting. Jika bisa mendapatkan Zong Yu, Qin Lang sudah gampang. Yan Ni menemukan kelas Zong Yu, kemudian diam-diam masuk ke dalam dan duduk di samping Zong Yu. Kamu, hari ini Xiao Sui dan Xiao Yu yang menemani Zong Yu. Melihat Yan Ni, ekspresi mereka langsung terlihat kesal. Xiao Sui dengan kesal berkata, kenapa? Duduk di samping kami, keluar kamu. Yan Ni terkejut, ternyata dua bocah ini kenal dengan Qin Lang dan juga Zong Yu. Kalau bukan di depan Zong Yu, dia pasti memarahi mereka. Tapi karena ada Zong Yu di sini, Yan Ni terpaksa menahan diri. Xiao Sui, apa yang kamu lakukan? Kata Zong Yu sambil melihat ke Xiao Sui. Dia kemudian melihat ke arah Yan Ni dan berkata, Yan Ni, aku mewakili Xiao Sui untuk minta maaf padamu. Dia memang sedikit terburu-buru. Zong Yu, aku tidak. Dia adalah wanita jalan, kalau tidak percaya kamu tanya Xiao Yue. Kata Xiao Sui. Xiao Sui, kemarin aku yang salah, aku minta maaf padamu. Zong Yu adalah teman baikku, mohon jangan merusak hubungan baik di antara kami. Kata Yan Ni dengan pelan. Zong Yu, dia teman baik adalah teman baikmu. Tidak, orang seperti ini tidak layak untuk dijadikan teman. Sepertinya dia punya maksud lain untuk berteman dengan kamu dan juga Tuan Muda Qin. Kata Xiao Sui sambil mata Yan Ni, dia merasa Yan Ni tidak seperti orang baik. Uhuk-uhuk, saat ini, dari depan terdengar suara batuk. Zong Yu mereka baru sadar, ternyata suara mereka terlalu kencang. Sekarang, semua tatapan mahasiswa lain mengarah ke mereka. Kalian beberapa itu, kelas ini bukan rumah kalian. Kalau kamu berbicara sekeras itu, sepertinya kalian sudah mengerti dengan pelajaran aku. Kalau begitu aku akan bertanya, jika tidak bisa, aku akan memberikan nilai 0 kepada kalian. Dari depan, seorang dosen pria yang memakai kacamata berkata, Zong Yu, Xiao Sui, Xiao Yue dan Yan Ni berdiri semua. Dosen di universitas biasanya tidak mengenali mahasiswanya sendiri, jadi dosen ini juga tidak tahu Yan Ni bukan anak di kelasnya. Zong Yu merasa tidak nyaman, sejak kecil sampai sekarang, dia tidak pernah dimarahi guru di depan umum. Sekarang malah langsung ditunjuk oleh dosen di depan semua orang. Di dalam hati Xiao Sui dan Xiao Yue masih merasa kesal dengan Yan Ni. Dengarkan baik-baik, apa definisi mode? Tanya dosen kepada Zong Yu mereka. Ini adalah pelajaran yang sedang dia ajarkan tadi. Beberapa wanita ini terus berbicara, mereka pasti tidak bisa menjawab. Mode. Zong Yu pernah belajar tentang ini. Tapi dia tidak menghafalnya, apalagi Xiao Sui dan Xiao Yue. Mereka tidak pernah mendengarkan di kelas. Beberapa mahasiswa lain juga mulai membuka bukunya. Walaupun orang-orang yang mendengarkan penjelasan konsep ini tadi, mereka juga tidak mungkin langsung menghafalnya. Tidak bisa masih berani berbicara di kelas. Duduk semua, setelah selesai datang cari aku dan laporkan nama kalian. Nilai kalian di pelajaran ini 0, kata dosennya kepada Zong Yu mereka. Banyak suara umumnya tidak lebih dari 7, yang dihubungkan bersama menurut suatu hubungan tertentu membentuk suatu sistem dengan satu suara sebagai pusatnya. Tonik sistem ini disebut mode. Saat ini, Yan Ni tiba-tiba menjawab dengan lancar, dia adalah jurusan musik, jadi pengetahuan tentang musiknya sangat komprehensif dan kuat. Jawaban dia sangat tepat, dosen dan mahasiswa lainnya melihat Yan Ni dengan kaget. Apa yang dinamakan tangga nada mayor? Dosennya memberikan pertanyaan sulit lagi. Selama dia mengajar 20 tahun, hanya sedikit mahasiswa yang bisa menjawabnya dengan lengkap. Menurut sistem 12 temperamen yang sama, kita dapat mulai dari semiton apapun, do, tanda pagar D0,
re, tagar re, mi. Fa, tagar fa, sol, tagar sol, la, tagar la, si, dengan tangga nada mayor baru sesuai dengan urutan interval tangga nada mayor. Ambil C mayor sebagai contoh, saya bisa menulis di papan tulis untuk Anda. Yan Ni menjawabnya dengan benar. Dia berjalan ke arah podium dengan murah hati, kemudian menuliskan interval C mayor di papan tulis. Pak dosen, aku sudah menjawab pertanyaan Anda. Apakah Anda boleh tidak menghukum kami? Kata Yan Ni dengan bangga sambil meletakkan kapurnya. Baik, kamu kembali ke tempat dudukmu. Ingat, jangan bicara lagi. Kata dosen yang kaget ini. Mahasiswanya berbicara di kelas karena mereka sudah mengerti, dia juga tidak bisa mengatakan apapun. Prok prok prok, dengan tepuk tangan meriah, Yan Ni kembali ke Zhong Yu dan duduk. Setelah selesai pelajaran, Zhong Yu berterima kasih kepada Yan Ni. Yan Ni, terima kasih. Kalau bukan kamu, aku akan mendapatkan nilai 0 di pelajaran musik. Terima kasih apanya, kita adalah teman baik, kata Yan Ni sambil merangkul tangan Zhong Yu. Siapa yang teman baikmu? Zhong Yu, dia mendekatimu karena punya maksud lain. Xiao Sui melotot ke Yan Ni dan berbicara. Padahal dia beneran wanita jalang, tapi ketika berada di depan Qin Lang dan Zhong Yu, dia seperti berganti wajah lain. Dia juga sengaja mendekati Zhong Yu. Indera keenam Xiao Sui mengatakan ada yang tidak wajar. Xiao Sui, kenapa denganmu hari ini? Zhong Yu mulai marah. Padahal Yan Ni sudah membantu mereka, kenapa Xiao Sui tidak bisa berkata dengan baik? Sudahlah, Xiao Sui ada salah paham denganku, aku bisa mengerti. Mulai sekarang harusnya bisa membaik, kata Yan Ni yang berpura-pura pengertian. Melihat Yan Ni berpura-pura di depan Zhong Yu, Xiao Sui menggigit erat bibirnya, dia ingin sekali menamparnya. Bab 315. Semuanya demi menikah. Dalam waktu beberapa hari, hubungan Yan Ni dan Zhong Yu sudah sampai tahap sahabat. Lewat Zhong Yu, hubungan Yan Ni dan Qin Lang juga ada kemajuan, tapi Yan Ni tetap masih bisa merasakan bahwa Qin Lang masih merasa waspada dengannya. Dia harus mendapatkan kepercayaan Qin Lang sepenuhnya. Hari ini, Qin Lang minta izin kepada Kepala Departemen Yao, dan bersiap untuk menjenguk Dai Qianbai di rumah sakit cinta kasih. Yan Ni diam-diam mengikuti Qin Lang. Setelah menunggu Qin Lang keluar dari ruangan Kepala Departemen Yao, dia lalu masuk ke dalam. Kenapa kamu datang ke sini? Yao Yunji melihat ke arah Yan Ni, tatapannya terus berputar dari atas ke bawah. Kalau kamu menatap aku sekali lagi, aku akan mencongkel matamu. Aku adalah orangnya Tuan Muda Song dari Yanjing, kata Yan Ni dengan kejam. Sambil berkata, dia membuka ponselnya dan menunjukkan foto dia dengan Song Yi di hotel kepada Yao Yunji. Maaf, hamba patut mati, hamba patut mati. Yao Yunji terus meminta maaf kepada Yan Ni. Udang kecil seperti dia tidak tahu kejadian pertarungan. Dia hanya tahu, keluarga Song dari Yanjing adalah keluarga terkenal dan hebat. Orang kecil seperti dia tidak sanggup menyinggung mereka. Kenapa satpam itu datang ke sini? Tanya Yan Ni. Dia meminta izin kepadaku untuk pergi melihat rekannya yang bernama Dai Qianbai di rumah sakit cinta kasih. Nona harusnya tahu, Dai Qianbai bisa masuk rumah sakit juga karena Tuan Muda Song, kata Yao Yunji dengan jujur. Oh, dia pergi menjenguk Dai Qianbai, kata Yan Ni sambil berpikir dan berjalan keluar ruangan. Yan Ni menelepon Song Yi dan menanyakan tentang apa yang terjadi dengan Dai Qianbai. Dia baru tahu ternyata Song Yi menyuruh orang menghajarnya sampai masuk rumah sakit. Alasannya karena Dai Qianbai bersikap tidak sopan kepada Song Yi di depan kediaman keluarga. Yan Ni memanggil mobil dan bergegas ke rumah sakit cinta kasih. Qin Lang membeli beberapa hadiah di depan rumah sakit terlebih dahulu. Setelah sampai di depan kamar Dai Qianbai, dia mendorong pintunya dan berkata, "Kakak Dai, aku datang menjengukmu." Qin Lang kaget melihat pemandangan di kamar rawat inap. Yan Ni sedang berada di kamarnya dan duduk di samping ranjang Dai Qianbai. "Kenapa kamu bisa ke sini?" kata Qin Lang yang penasaran. "Oh, aku mendengar satpam lain bilang bahwa kamu punya seorang teman sesama satpam yang masuk rumah sakit, jadi aku datang menjenguknya. Ternyata hari ini kamu juga datang," kata Yan Ni sambil tersenyum. "Qin Lang, hari ini terima kasih Nona Yan. Adikku pergi ke sekolah, jadi tidak ada yang menjagaku. Nona Yan mengambilkan makanan untukku, dan membeli buah untukku juga."
Dia membantuku membersihkan kamar, sesuai yang diharapkan dari mahasiswa Universitas Yanjing, selalu memiliki sikap yang baik. Terima kasih, Nona Yan, kata Dai Qianbai sambil tersenyum. Dia sudah melajang selama 30 tahun. Tiba-tiba ada seorang wanita muda cantik yang datang menjaganya, membuat hatinya berbunga-bunga-bunga. Qinlang, kamu sepertinya ingin berbicara dengan kakak Dai, kalau begitu aku keluar dulu, kata Yanni. Dia lalu mengambil tasnya dan bersiap keluar. Tidak perlu, aku datang melihat kondisi pemulihan kakak Dai. Qinlang menahan Yanni. Melihat dia begitu baik dengan Dai Qianbai, Qinlang tentu sangat terharu. Qinlang, apakah kalian teman satu daerah? Tanya Dai Qianbai yang penasaran. Bukan, kami adalah teman, jawab Qinlang sambil tersenyum. Betul, kakak Dai. Aku temannya Qinlang, aku juga temannya pacar Qinlang, Zhongyu, kata Yanni sambil berpikir dalam hati. Qinlang sudah menganggapnya teman, ini adalah hal baik. Apa, Qinlang, kamu beneran mendapatkan Zhongyu? Hebat sekali kamu. Dai Qianbai sangat senang untuk Qinlang. Walaupun dia masih menganggap kalau Qinlang punya istri. Tidak, masih belum berhasil, kata Qinlang sambil tersenyum. Dia berpikir dalam hati, aku dari dulu sudah menikah dengan Zhongyu, hanya saja keluarga Zhong tidak membiarkan aku mengatakannya. Qinlang dan Yanni menemani Dai Qianbai sebentar. Setelah itu mereka berdua keluar dari rumah sakit dan pulang bersama. Sepanjang jalan, mereka ngobrol dengan senang. Qinlang sudah terbuka kembali dengan Yanni. Setelah berpisah dengan Qinlang dan kembali ke kamarnya, Yanni langsung memberitahu kabar baik ini kepada Song Yi. Song Yi yang mendengarnya juga sangat senang. Dia langsung mengajak Yanni bertemu di Hotel Hilton malam ini. Malam hari, di dalam Hotel Hilton, Yanni datang bertemu Song Yi. Song Yi juga mengatur sebuah perjamuan makan malam untuknya. Yanni yang tidak pernah makan semewah ini, dia merasa dirinya seperti seorang puteri kerajaan. Tuan muda Song, sekarang Qinlang sudah menganggapku teman dan tidak ada rasa waspada lagi denganku. Selanjutnya apa yang harus aku lakukan? Kata Yanni melihat ke Song Yi. Ketika memikirkan dirinya akan segera menikah dengan pria yang sempurna ini, hatinya sangat senang. Yanni, kamu melakukannya dengan baik. Song Yi lalu mengeluarkan sebuah botol kaca kecil yang berwarna jingga. Dia berkata, ini adalah racun Xuan Zhen yang aku beli di internet. Ini adalah racun terhebat. Orang yang meminum racun Xuan Zhen pasti akan mati. Kamu ambil, cari kesempatan dan berikan kepada Qinlang. Di bawah cahaya lilin, wajah Song Yi setengah terang setengah gelap, membuat orang merasa takut melihatnya. Ah, Yanni terkejut. Alat makan di tangannya terjatuh ke meja. Dia tidak pernah menyangka, pembalasan dendam yang dibilang Song Yi adalah membunuh Qinlang. Dia walaupun angkuh, tapi tidak pernah memikirkan untuk membunuh orang. Tuan muda Song, aku tidak berani. Yanni sangat takut ketika membayangkan ada orang yang akan mati. Yanni, apakah kamu tidak ingin bersama denganku? Qinlang merugikan keluarga aku puluhan miliar. Kalau dia tidak mati, rasa dendam aku dan ayahku tidak bisa reda, kata Song Yi sambil menarik tangan Yanni. Dia seperti seorang sales yang berusaha mencuci otak Yanni. Kalau dia tidak mati, ayah tidak akan setuju aku menikahimu. Demi kebahagiaan kita, apakah kamu tidak ingin membantuku, Yanni? Aku begitu mencintaimu, aku bahkan sudah memilih cincin di toko perhiasan, memilih gaun pengantin, dan tempat bulan madu kita. Aku melakukan semua ini demi kebahagiaan hidup kita di masa depan. Yanni akhirnya goyah. Walaupun dia takut membunuh orang, tapi semua yang dia lakukan ini, hanya karena ingin cepat menikah dengan Song Yi bukan? Baik, aku janji, kata Yanni sambil mengambil racun Xuan Zhen dari tangan Song Yi. Bagus sekali, cintaku. Aku tahu kamu pasti akan membantuku, kata Song Yi sambil tersenyum. Dia lalu mencium pipi Yanni, tapi Tuan muda Song, kalau aku memberikan racun kepada Qinlang, bukannya aku akan ditangkap oleh polisi? Membunuh orang itu sama saja dengan hukuman mati, tanya Yanni. Kamu tenang saja, ayah aku adalah pejabat penting. Hal kecil ini, apakah keluarga Song kami tidak bisa melakukannya? Lagian, racun Xuan Zhen yang aku berikan ini adalah racun yang memastikan. Tapi telah diencerkan 100 kali, setelah meminumnya, 3 hari kemudian baru bereaksi. Mereka kemungkinan tidak akan memeriksa kamu.
kata Song Yi berusaha menghiburnya. Lia, Yan Ni mengangguk, melihat botol racun Xuan Zhen di tangannya, matanya mengeluarkan cahaya jahat. Tuan Muda Song, aku melakukan banyak hal jahat untukmu. Kamu harus memberikan kompensasi sebanyak mungkin kepadaku, jangan sampai membiarkan aku menderita sedikitpun. Kata Yan Ni dengan serius sambil menatap Song Yi. Baik, aku berjanji denganmu. Aku. Song Yi selalu menepati janji, kamu pasti akan menjadi Nyonya Song. Song Yi lalu berdiri dan berjalan ke belakangnya. Dia mendekatkan wajah ke bahunya, sambil berkata, sayangku, sudah selesai makan? Kalau sudah, ayo kita ke atas dan nikmati kehidupan surgawi kita. Yan Ni tersenyum, dia lalu berdiri dan bersandar di bahu Song Yi. Mereka berdua berjalan ke lantai 2. Bab 316. Racunnya sudah diminum. Keesokan harinya, Qin Lang libur hari ini. Dia jalan-jalan di lingkungan kampusnya. Dia sampai di lapangan. Lapangannya penuh dengan orang-orang. Ada yang bermain basket, ada yang main bulu tangkis. Di landasan lari lapangan, ada beberapa kelas yang sedang berolahraga. Qin Lang melihatnya. Salah satu kelasnya itu adalah kelas Zhong Yu. Saat ini, Zhong Yu sedang berdiri dengan keempat gadis angin bunga salju rembulan. Mereka sangat menarik perhatian. Banyak pria yang melihat mereka diam-diam. Yang wanita juga sangat iri, pria yang berani mendekat ke mereka. Semuanya diusir pergi oleh angin bunga salju rembulan. Qin Lang tersenyum, keempat wanita itu beneran bukan orang biasa. Setelah itu, Zhong Yu mereka mulai berlari. Qin Lang duduk di sekitar alat gym lain untuk melihat mereka. Melihat Zhong Yu mereka berlari ke arahnya, Qin Lang melambaikan tangan kepada mereka. Zhong Yu dan lainnya juga tersenyum kepada Qin Lang. Hal ini membuat pria-pria di sana sangat kesal. Qin Lang, ternyata kamu di sini. Terdengar suara di telinganya. Qin Lang lalu melihat Yan Ni membawa sebuah termos ke arahnya. Kamu ingin pergi bertemu dengan siapa? Canda Qin Lang. Dia sudah menganggap Yan Ni sebagai teman. Bertemu denganmu loh, belakangan ini cuaca semakin dingin. Aku ada masak sop tahu jamur, tapi aku tidak bisa menghabiskan sendirian. Jadi aku bawakan sedikit, kata Yan Ni sambil tersenyum. Tapi senyumannya terlihat sedikit tidak alami. Begitu ya, kalau kamu sudah membawanya, aku tidak akan sungkan. Kata Qin Lang sambil tersenyum. Baik, aku tuangkan satu mangkuk untukmu. Aku membawa 2 mangkuk, kita makan bersama. Yan Ni langsung senang. Dia meletakkan termosnya di meja tenis meja, kemudian meletakkan kedua mangkoknya. Dia membelakangi Qin Lang dan menuangkannya. Yan Ni diam-diam mengintip ke arah Qin Lang. Ketika melihat dia sedang menatap ke arah lapangan dan tidak memperhatikan dirinya, Yan Ni langsung mengeluarkan racun Xuan Zhen dan memasukkan ke dalam salah satu mangkok. Qin Lang, cepat makan. Yan Ni memberikan sop yang beracun itu kepada Qin Lang. Harum sekali. Siapapun yang menikahi kamu, pasti sangat beruntung. Qin Lang mencium wanginya dan bercanda dengannya. Mangkoknya sudah berada di ujung bibirnya, tatapan Yan Ni terlihat begitu semangat, kalau Qin Lang meminumnya, maka semuanya akan berhasil. Saat ini, dari lapangan terdengar suara berisik. Qin Lang melihat ke arah sana, dan menyadari Zhong Yu terjatuh saat berlari. Dia meletakkan mangkoknya dan langsung berlari ke arah Zhong Yu. Mengesalkan sekali, Zhong Yu sialan itu. Kenapa harus jatuh di saat begini? Dia beneran sengaja menggangguku. Yan Ni berdiri di sana dan memarahinya. Sekarang dia berteman baik dengan Qin Lang dan Zhong Yu. Zhong Yu jatuh, dia pasti harus pergi melihatnya. Yan Ni meletakkan mangkoknya dengan mangkok Qin Lang di atas meja tenis meja. Kemudian berlari ke arah Zhong Yu. Kenapa? Qin Lang berjalan ke depan Zhong Yu. Zhong Yu sedang diangkat oleh Xiao Feng dan Xiao Hua. Tidak apa-apa, aku terlalu bodoh, hanya tersengklek dikit langsung jatuh. Kata Zhong Yu dengan malu. Ayo, duduk sebentar di sana. Qin Lang mengerutkan keningnya, dia merasa sangat sedih. Zhong Yu, bagaimana dengan kakimu? Apakah ada yang tergores? Aku bawa ke ruangan medis mau. Yan Ni berlari ke depan Zhong Yu. Dia terus berbicara seperti sangat memperhatikannya. Awas kamu, Zhong Yu punya kami. Sudah cukup, tidak perlu niat baikmu, kata Xiao Sui dengan kesal. Dia sudah menceritakan kejadian Yan Ni di kantin kepada Xiao Feng dan Xiao Hua. Angin bunga salju rembulan, berempat merasa Yan Ni memang aneh.
Tapi Zong Yu dan Qin Lang menganggapnya teman, hal ini membuat mereka kesulitan. Xiao Sui, Qin Lang memanggilnya, nadanya terdengar tidak puas. Yan Ni sedang mempedulikan temannya, sikap mereka yang begini tidak baik. Xiao Sui langsung terdiam karena ucapan Qin Lang. Tapi di dalam hatinya masih merasa kesal dengan Yan Ni. Aku tidak apa-apa, kamu tidak perlu khawatir. Zong Yu berkata dengan lembut kepada Yan Ni. Zong Yu dibawa ke tempat Qin Lang istirahat tadi. Xiao Sui mengurut luka Zong Yu, melihat ekspresi Zong Yu, sepertinya tidak terlalu parah. Qin Lang, Zong Yu tidak apa-apa. Oh ya, kamu masih belum minum supnya. Aku bawakan untukmu, kata Yan Ni dengan penuh maksud. Yan Ni melihat ke arah tenis meja, ada dua orang yang sedang bermain di sana, termos dan mangkoknya sudah hilang. Mana termosku? Tanya Yan Ni dengan panik. Yan Ni, di sini. Qin Lang berkata kepada Yan Ni. Ternyata kedua orang itu meletakkan termos mereka di lantai. Mata Qin Lang lebih tajam, dia melihatnya dulu. Bikin kaget saja, kata Yan Ni sambil berjalan ke arah Qin Lang. Ini untukmu. Qin Lang mengambil salah satu mangkoknya, dan memberikannya kepada Yan Ni. Dia juga mengambil mangkok satunya lagi. Yan Ni langsung bengong. Karena kedua mangkok itu sama persis, tempatnya juga sudah digeser. Dia sama sekali tidak membedakannya, mana yang beracun mana yang tidak. Kalau dia meminum mangkok yang beracun, maka dia pasti mati. Memikirkan hal ini membuat dirinya ketakutan. Enak sekali. Ketika dia sedang panik, Qin Lang sudah minum setengah mangkok. Oh, aku baru ingat. Zong Yu terluka, dia sekarang seharusnya minum sup untuk menguatkan diri. Kata Yan Ni yang berusaha menutupinya. Sambil berkata, dia membawakan supnya ke depan Zong Yu, dan berkata, Zong Yu, ini adalah sup tahu jamur yang aku masak, masih segar sekali, kamu coba dulu. Aku sudah minum, memang enak sekali. Qin Lang mendekat, mangkoknya sudah kosong. Baik, Zong Yu berkata sambil menerima mangkoknya. Zong Yu jangan minum, tidak baik. Menerima sesuatu dari orang lain. Kita juga tidak tahu dia punya maksud apa. Xiao Sui menarik tangan Zong Yu dan berkata, Xiao Sui, kalau kamu berbicara seperti itu lagi, aku beneran akan marah. Yan Ni adalah teman baikku, dia tidak akan mencelakakanku. Zong Yu berkata kepada Xiao Sui. Selesai berkata, Zong Yu menerima mangkoknya dari tangan Yan Ni, dan langsung meminumnya. Yan Ni, sup yang kamu masak beneran sangat enak. Kalau kamu buka restoran lain pasti akan bangkrut. Canda Zong Yu. Lia, Yan Ni tersenyum kepada Zong Yu. Dia juga melihat ke arah Qin Lang. Senyumannya menjadi sangat tidak alami. Jantungnya berdetak sangat kencang. Kedua tangannya yang di belakang terus bergesekan, dia merasa tidak tenang. Kembali ke asrama, Yan Ni membereskan barangnya dan kabur dari Universitas Yanjing. Dia mengajak Song Yi ke kamar Hotel Hilton. Melihat Song Yi datang, Yan Ni langsung memeluk Song Yi. Mulutnya terus bergumam, Tuan Muda Song, aku takut sekali. Tuan Muda Song, aku takut sekali. Bagaimana? Qin Lang sudah makan racunnya. Song Yi tidak peduli Yan Ni takut atau tidak. Dia hanya peduli Qin Lang akan mati atau tidak. Lia, aku sudah memberikan racun kepadanya. Tidak, aku tidak tahu dia sudah makan apa belum. Pokoknya, ada orang yang makan racunnya. Yan Ni sekarang sangat takut, sehingga benaknya tidak jelas apa yang kamu katakan. Jadi Qin Lang sudah makan racunnya atau belum? Song Yi memegang kedua bahu Yan Ni dan bertanya. Tatapan dia begitu mengerikan, membuat orang ketakutan. Mungkin dia sudah makan, mungkin juga pacarnya yang makan. Tuan Muda Song, walaupun pacarnya yang makan, tidak ada perbedaan besar dengan Qin Lang yang makan. Karena sepengetahuan aku, jika pacarnya mati, dia pasti tidak sanggup hidup lagi. Yan Ni menjadi lebih tenang karena takut melihat ekspresi Song Yi.